versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai. Rata-rata niku ndamel periode kiamat kubro, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus kiamat kubro. Kedua niku Pak. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiran yaumatar dubur rojibah tasawuh. Yauma idzin apa wajib ini sama. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing awan nyekel trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, itu sampai ada mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil ini sudah dimulut, jadi dimut karena apa itu. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran itu semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Mungkin sama tidak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1400 hampir 16 abad. Ini kemauan ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Apapun jumlah waktu, panjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti nolok. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi Allah. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok ini menapa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti. Metode kedua itu berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kalau mau tentang Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Dia tahu nggak dinosaurus mawon sekian 100 juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun 3 miliar gitu. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam fil basari huwa aqrab. Itu tidak ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang, secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, pikiran itu aku mecah nondok nak gar-grogoti 2 wulan lagi to napa. Nah, nek sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Yang bumi koko ini kok hancur mentani global warming, mentani pemanasan global, mentani macam-macam. Nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya juga hancur, sistem galaksi sudah. Itu cara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya yang rusak galaksi.
Ya padha cara semut kon mecah non ndok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubuh. Tapi nganggo bom atom. Ya mbok gakok endi wae ngene apa? Hancur. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal muhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Ya anak ngono kan pun kelepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek gampang urus-urusane pangeran kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mongkonge nak ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung ya. Allah itu azali dia analisis mbek sesuatu sing khas itu sekarang sing propan. Sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang aja. Ini wow, contoh paling gampang itu. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran bukan juga ruang bukan kita nopo. Jadi mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita menganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun. Sistem galaksi itu per tahun berjajar sekian. Kayak laut itu mengalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, jadi begitu. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah ini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contohnya, ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Seorang mikir gitu, dulu sering krisis pangan gitu, nak wong jumlahnya tambah. Terus gabah panennya 6 bulan itu pelambat. Dalam penemuan ilmiah, sing iso 3 bulan. Hingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung sekali. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat nopo beras. Dan pakar-pakar pangan cuma grogi, jangan-jangan karena jumlah uang akeh telat apa? Berat. Masalah tempat yang uang itu berewake tanah rata tambah, bener doang. Manusia lewat modernnya itu bisa nggak rumah tingkat otomatis. Uang modern orang yang dua jalan yang manggon marah, artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang terjadi, juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah. Dia rawan klop, rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang bapak sifat, dan itu bisa diantisipasi terus, bisa diantisipasi. Mulane istilah Quran nak ngenyak manusia itu. Walakin aktsarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter meriksa iki lara pemah mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye, tertib itu butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, dianggap masalah apa? Ekonomi. Dan nanti bagi yang lain,
bagi yang lain semua ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah ma atau masalah salat makan, lebih ke psikologi. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau. Karena sering telatlah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat itu macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama yang ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu panen akan rusak. Kuluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya bakal rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni. Untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubur. Kowe nek semua atek ning jero kuburan galunge wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat itu jek enak. Nggih to, bunga-bunga wong akeh kancane napa? Oke, kiamat tem dhewe rak mati dhewe. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Bagi sing lakoni sami mawon. Zaman jajal wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ya, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kecet-kecetan lah ya lara. Artinya untuk menjadi kiamat itu tidak harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan semua kuning TV ngenteni dudung lapar, orang Irian Jaya, orang Afrika, orang macam-macam. Tapi kan di individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri kan lagi berita nolah ya ngeri. Karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Makanya ngendikane ulama-ulama ilmu hakikat itu, lau asyrata laka nurul yakin taro aital akhirata asrofa ilaika min antar tahina ilaika. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyrata laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'at, nunggu swarga napa? Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi. Sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol kubur. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut, jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut, jangan-jangan kita sedang dalam suhu. Ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga ndak golek ya ridane Allah. Ning neraka ndak wedeni ya sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suku. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nah, akhirat ngenteni mati ya akhirat yang bentuk. Ya akhirat kowe-kowe wis di pangeran ngenteni mati, ngene kuburan dhewean. Go ditangisi mudin ya saiki dhewean ning kuburan. Ora ono dulur, ora ono sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong berbahagia, ono dulur malah tukaran. Ono bojo malah
Ya, saiki kowe lara ning bulan dian ra ono anak, mana ono anak geger malah mbek anak. Ya mesti ora ilmiah. Apa? Ya mesti iki menangi dhewe ndek ning lakoni rutin. Ya kan? Apa nak dhewean terus lara kan betul mesti itu. Ada kok anak bojo, zaman ning dunia malah kadang anak bojo masalah. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, saat itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dipisah. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu sebut datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu ngitung awak bisa isi, merasa awak mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah jaga biasa. Karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan, gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam hidup Allah atau dalam suh. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, aku ya ora wajilatem bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amal kowe elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ora ketemu pangeran ben biyen to. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Iku jenenge salah. Innahum ar-rabbim wa ma idza masjidun. Yen berhijab uripe utek napa? Geman ngono elek. Geman urip. Kowe opo menang nang akhirat gak suwangu, kok ketemu pangeran. Wedi ngono ora bakal tak iso mbek. Bisa iki detik ini juga. Bang, ana man takut. Niku rak makam sing dhuwur, ora makam dhuwur-dhuwuran, yen aturane kudu ngono, iki aturan ora senengane kok makom-makoman. NU nek kon nggih makom. Lho pancen begitu, standar seorang mukmin innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat kudu. Ora ana nama mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Kula nate di kanca ya rada gendeng kan. Wong pinter rada gendeng. Ya rada stres, wong pinter rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki. Gus. Ayo do gawe kalender nganti kiamat. Batu rekan gawe ku 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Ya. Kula niki resah. Resah piye? Khawatir saya ini tidak kiamat-kiamat. Dari dia nih mengetan. Ya dan ilmu. Ini kalau nggak kiamat-kiamat, ke suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiyah, tahun Samsiyah. Bangko nak nyelip sesuai wong nyongkone Nabi Muhammad, Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh, pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin. Ini kalau nggak kiamat-kiamat, nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiyah. Jadi sesuai wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Sesuai wong terani. Jadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi, Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten 3 kali 10 30 kan? Yang 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasamsu yang baghilah antudrikal komar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan, betul hitungane cepet. Bola. Lha ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ra gelem. Pasti aku jejak goblok. Goblok iki sing ngejak wae aku jejak. Mulanya cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin salak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang. Ya logikanya gampang, misalnya sampai ada hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kurno 31 wis terpaut 2. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh.
Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kemana setiap 1 tahun pinten 3 tahun. Ini disebut walabidu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu napa? Bisa. Paham ya? Ini diterangno maksudnya bulan itu ngene terus lembaga wala suwun gitu biasa mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Para ulama berbeda pendapat terkait urutan terjadinya tanda tanda kiamat. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan secara bersamaan dalam hadis-hadis di atas tidaklah diurutan. Tidak terkecuali riwayat Muslim dari Huzaifah. Salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan kiamat yang pasti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, serta diakui oleh para ulama adalah hadis berikut, yang artinya dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Dia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Dia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini, namun yang disebutkan dalam hadis tersebut hanya ada 8. Yang pertama, munculnya kabut atau duhon. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Dabbah. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. Yang kesembilan, gerhana di jazirah Arab. Yang kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan. Hadis Muslim dari Huzaifah dalam riwayat yang berbeda menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Oleh Al-Qurtubi, kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Oleh karena itu, kesimpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis sifatnya hanya prediksi Rasul. Oleh karena itu, kesimpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis sifatnya hanya prediksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Tidak ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadis tersebut. Belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Begitu juga kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang, karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kapan terjadinya kiamat, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa salah satu hikmah tidak diketahuinya waktu terjadinya kiamat adalah agar manusia tetap beribadah dan mencegah diri dari perbuatan
manusia tanpa memperhatikan kapan terjadinya kiamat. Yang artinya, adapun sebab dirahasiakannya kiamat dari seorang hamba adalah jika mereka tidak mengetahui waktu terjadinya kiamat, maka mereka akan senantiasa menjadikannya sebagai peringatan. Maka hal itu akan lebih dekat dengan ketaatan dan menghindari dari maksiat. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan makna ini dengan potongan ayat. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Maka dari al-tajliyah adalah menjelaskan kedatangan sesuatu. Maksudnya, tidak akan dijelaskan waktu kejadian tersebut secara terperinci kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, cara bijak memahami dan mempertemukan hadis-hadis tentang kiamat yang berbeda-beda tersebut adalah dengan meninjau maksud Nabi ketika menyebut tanda-tanda tersebut kepada para sahabat. Saat itu para sahabat masih bertanya-tanya tentang kebenaran adanya kiamat. Jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan tanda-tanda tersebut bertujuan agar para sahabat tidak menghabiskan waktunya untuk selalu memikirkan kiamat. Selain itu, ketidakpastian tanda-tanda kiamat yang ada dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sebagai penguat bahwa kiamat memang ada, tetapi tidak akan disebutkan kapan terjadi. Semuanya ini bertujuan agar orang mukmin senantiasa beribadah kapan dan di mana saja tanpa mengenal waktu. Jika kiamat dan tanda-tandanya sudah jelas, maka setiap orang akan meremehkan ibadahnya dan hanya beribadah ketika mendekati kiamat.